عظمتنا في كل وقت وحين. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah haji rombongan 1 Aswadiyah 2018 yang semoga saja selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta bapak yang juga semoga senantiasa dirahmati Allah, dijauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kepada kita sekalian nikmat yang sangat besar, iman dan Islam, kemudian mendapatkan taufik, hidayah dan inayah. Artinya taufik itu kan kita mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Hidayah itu petunjuk. Nek wis entuk kekuatan, entuk pitulungan kanggo ibadah. Nek cara tujuan saya dari Ungaran ke sini diberikan kekuatan untuk ke sini. Kemudian hidayah itu petunjuk arahnya. Oh, arahnya ke tempatnya Bu Haja Ustazah Sofi itu arahnya dari Ungaran, terus nanti keluar exit ambil kanan, nah itu hidayah. Inayah itu diganti kalau bisa. Jadi ketika kita harapannya diberikan topik hidayah itu diganti ketenangan. Jadi nek wis nang jalur sing bener, nek diganti bener terus jadi ini istiqomah nanti kita. Istiqomah harapannya kita itu husnul khotimah. Ya semoga saja insya Allah dengan niat kita pada hari ini diberikan betul-betul itu dicatat Allah sebagai amal soleh niat kita untuk beribadah. Ila hadratin Nabi Mustafa wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awatihi wa dhurriyyatihi syai'ulillahi lahum bulul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Titu imanakum biqauli la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahumma rzuqna bi alifil al-fatah ulfata bil ba'ili wa barakata wa bitta'i wa taubata wa bis-sa'i wa taubata bil jimi wa jamala wa bil ha'i hikmata wa bil qa'i khaira wa bil dzali dalila wa bil dzali zaka'a wa bil ra'i rahmata wa bil za'i zakata wa bis sini sa'adata wa bis sini shifa'a wa bis shadi sidqa wa bil dzati diya'a wa bil ta'i tarwata wa bil ta'i darfa wa bil aini ilma wa bil ghaini ghina wa bil fa'i faha wa bil fa'i falaha wa bil qafi qurbata wa bil kafi karamata wa bil lami lutfata wa bil mimi mau'izata wa bil nuri nura wa bil wari dhikril hikmi wa taqabbal minna qira'atana wa tajawaz anna ma kana fi tilawatil Qur'an min khata'in aw nisyanin aw tahrifin kalimatin an mawadhi'iha aw taqdimin aw ta'khirin usulin aw ta'wil. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tawallu wujuhakum qibla al-masyriqi wal maghrib walakin birra man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayat sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus sahibul bait Bapak Haji Muhammad Fauzin beserta ibu dan keluarga, khususnya ibu bapak Majelis Jamaah Haji tahun 2018 ya, yang kami muliakan. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Majelis yang sangat utama menika majelis menjaga kemakburan haji. Mudah-mudahan haji kita semuanya digolongkan haji yang mabrur. Amin. Kula riyen pangkat tahun 2004 lempar jumrahipun taksih asli, taksih orisinil ya, ingkang betul-betul perjuangan. Lajeng alhamdulillah 2005 pangkat malih berurutan. Niku nggih taksih tapi mau dibangun setunggal hati ageng. Terus 2006 pun sakit umroh, alhamdulillah 3 tahun berturut, tapi yang 2006 umroh kalau teng Armina nilai pun lantai 2 lempar jumrohnya. Jadi persis 2005 niku pas wonten musibah 250 injak-injak. Tapi kami pas aman nggih, pas sudah lepas nembe terjadi niku. Nah, zaman panjenengan alhamdulillah 2018 lempar jumrohnya sudah besar-besar lantai 5 ya. Napa 3? 3. Nah, pun kepenak niku. Nah, sehingga pahala niku tergantung kepayahannya. Insyaallah pahalanya kathah kula. Nah, tapi pahalane haji niku kuncinya wonten teng kemabruran ternyata. Nek makbul insyaallah haji kita sudah makbul, amin. Amin. Nah, niki mabrur, ternyata mabrur itu harus dijaga sampai akhir hayat. Maka bahasa mabrur itu kan dikata albirru. Ini kalau mau maos surat Al-Baqarah 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriq wal maghrib. Albir, kebaikan itu bukan ketika hanya menghadapkan ke barat atau ke timur. Ketika kita sholat kan menghadap ke kiblat, itu bukan hakikatnya, bukan itu syariatnya. Walakinal birra man amana billah, tapi kebaikan yang hakiki niku jaga iman terus sampai mati. Sebab saged mawon yang pun tidak haji waktu niku tobat, ibadahnya luar biasa. Alhamdulillah bukan kita, tapi pulang karena nggak bisa jaga ibadahnya merosot. Ini betul. Merosot menurun, semakin hari semakin nggak baik. Dan itu berarti albirnya nggak terjaga karena keimanan kepada Allahnya tidak terjaga. Keimanan kan selama kita hidup sampai kita akhir hayat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sehingga al-mabrur itu jamak dari al-birru. Banyak kebaikan yang diperoleh, banyak kebaikan yang didapat adalah arti daripada mabrur. Sehingga mabrur itu orang yang jadi berubah banyak baik dari dulu sebelum haji dibanding setelah haji. Nah, jadi apakah kita setelah haji lebih banyak baiknya daripada sebelum haji? Maka dalam sebuah hadis disebutkan al-mabrur az-zaidun minad dunya, orang yang tambah zuhud terhadap dunia. Contoh
mabrur tambah zuhud gimana? Biasanya ada kotak infak jalan ya. Itu biasanya sebelum haji. Di dompet ada 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ewunan, 10 ewunan, sewunan. Biar sing metu pinten, Pak? Nah, sewu. Sing metu sewu nggih. Sing metu sewu sedurunge haji niku. Ibar kontur haji pinten, Pak? Oh, 50.000. Masyaallah, alhamdulillah. Itu mabrur berarti. Tapi pisang kok. Nah, niku Az-Zahid untuk jarak dulu tuh mikir-mikir nek mau amal tuh mikir, aduh, hitung-hitung dulu. Tapi pulang haji kan, karena sudah kenal Allah, sudah sampai ke rumah Allah, sudah sudah sampai ke rumah Rasulullah. Kan rumah Rasulullah di Madinah, dekat Raudhah. Sudah kenal, sudah ma'rifat. Sehingga apa? Udah gak mikir-mikir lagi. Begitu ada kotak infaknya keluar 100. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang termasuk ini. Amin. Karena ada yang keluar 100, peluangnya guys, ya Allah salah ngeboke. Salah ngeboke, ngertinya 10.000 podo abang. Akhirnya ngebel Ustaz Fauzin dan kotaknya udah bukan. Sampun pripun nyuwun susuan. Kita pun susu ibu. Lo kok saya jawab? Itu artinya pun pengalaman. Bapak Ibu rahimahullah, ini dalam urusan harta. Sehingga kalau dulu mungkin terbesit hidup tujuan harta, sekarang mabrur tujuannya Allah saja. Harta menjadi sarana. Sehingga makna zuhud adalah menjadikan sarana harta untuk menuju kepada Allah. Berarti butuh harta tuh. Orang haji butuh haji, orang umrah butuh umrah, yang butuh harta kita lagi setelah kita mabrur. Tidak menjadi tujuan hidup, tapi menjadikan sarana kita hidup menuju pada Allah. Sehingga dulu waktu kita belum haji, bekerja yang dipikir berapa gaji yang didapat. Begitu kita sudah haji, karena masuk golongan orang mabrur, yang dipikir berapa yang bisa saya karyakan dalam hidup ini. Karya lebih mulia, lebih tinggi, lebih abadi. Mungkin orangnya sudah dikubur, tapi karyanya masih berkumandang sepanjang zaman. Karyanya masih dibaca oleh keturunan generasi sekian ribu tahun. Contohnya karya Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Orangnya sudah dikubur, jasadnya sudah di dalam tanah, tapi namanya harum, kitabnya dibaca di seluruh pesantren-pesantren terkenal. Itu adalah tanda-tanda kemabruran. Jadi hidupnya itu tidak akan ada batas umur, tapi hidupnya dibatasi oleh karya. Sebanyak karya berapa itulah yang akan menjadi sepanjang hidup itu. Maka Allah sebutkan orang-orang yang zahid, ya, wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kau katakan orang yang hidupnya di jalan Allah, orang mabrur itu selalu di jalan Allah ini. Mereka sudah mati ketika jasadnya sudah dikubur. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Akan tapi dia masih hidup. Kita tiap tahun memperingati Hari Santri, di situ terkumandang nama Hadratus Syekh Romo Gedi Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihadnya. Beliau masih hidup sekitar kita, menjadi teladan kita semua, menjadi sosok panutan kita, insya Allah. Jadi mudah-mudahan setelah majelis hari ini, yang nanti nggak usah panjang lebar, singkat saja, karena biasanya kalau kepanjangan, ya, ibu-ibu juga mendengarkan tapi sambil batinnya Allah apa, kesuwen. Yaitu kita pulang berubah, tambah lagi karya-karya kita, amin. Amin. Bukan lagi hitung-hitungan angka. Nah, sedikit cerita saja kenapa saya sampai sini. Sebenarnya beliau lebih alim dari kami, beliau guru kami Ustaz Kiai Fauzin, juga dulu ya kakak kelas kami di UIN. Kalau sekarang UIN, dulu IAIN, ya. Sekarang beliau juga pengurus pergunung PP, pengurus pusat dan dulu Jawa Tengah.
naik ke pusat. Saya juga pengurus tapi nggak aktif karena sibuk sekali. Nah, salah satunya dulu putra beliau, alhamdulillah yang pertama ya Mas. Yang kedua Mas Novar, sempat mondok di tempat kami di pesantren Multazam Budak Payung Bu. Alhamdulillah, terus kita ya selain dulu satu alumni nyambung di situ, ini tambah nyambung lagi hari ini. Jadi nyambung silaturahim, insya Allah tambah rezeki, tambah umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Tanda-tanda Bapak Ibu umur panjang. Mungkin tadi sebelum tindak ke sini masih banyak pikiran beban, di sini bisa senyum-senyum, alhamdulillah. Orang bisa senyum tuh nikmat, ini betul Bu. Nah, artinya sudah bebannya sudah hilang. Kalau hidup ada masalah pasti ada. Orang haji itu adalah dutanya Allah. Kalau memohon, berdoa pasti jawab. Nah, bahannya doa ada kan masalah. Kenapa doa jadi nikmat Allah? Masalah ekonomi, masalah anak, masalah keluarga, masalah pendidikan, masalah lingkungan, masalah negara, didoakan pada Allah. Coba panjenengan nggak punya masalah sama sekali, doanya singkat gak nikmat. Apalagi pas di tempat mustajabah, doa ya Allah beres semua, alhamdulillah. Jadi kalau ada masalah gak usah takut masalah. Orang-orang yang mabrur justru dengan ada masalah indah. Kenapa? Disitulah saat kita dekat dengan Allah, membuktikan bahwa doanya Haji Mabrur adalah makbul, mustajabah. Ya, kan motonya hanya satu, mengatasi masalah tanpa masalah. Apa Bu? Masya Allah. Kalau urusan pegadaian apa? Ibu-ibu kalau bapak insya Allah tidak jauh berbeda. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi tadi pertama cirinya zanatun. Jadi kita sudah bermindset di hati kita Allah sebagai yang tertinggi. Tujuan kita Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka madlubi. Bukan ilal mal lagi. Bukan ilal dunia lagi. Bukan ilal pangkat lagi. Itulah mabrur. Insya Allah luar biasa. Ya. Dan di situ disebutkan jangan kau katakan mereka yang sudah berangkat haji dan mabrur dan wafat. Mereka sudah mati masih hidup. Karya kebaikannya terus menjadi amaliah yang gak pernah putus-putus. Maka tidak semua orang juga diberi kesempatan sakit tidak haji. Gimana? Nah kemarin zaman saniki ini daftar belum tentu bisa berangkat karena udah daftar sudah tinggal melunasi sudah, tapi ngantrinya lama. Sebelum berangkat wafat. Boten Mbak. Boten Bu. Kita bersyukur alhamdulillah kepilih. Zaman 2004 kalau langsung daftar tahun itu langsung berangkat. 2005 tasih terakhir ingkang boten 2008. 2008 kan sing ngantri tahun 4 tahun. 2010 mulai 10 tahun. 2012 sudah mulai 20 tahun. Sekarang katanya 30 tahun lebih. Berarti nek putrane jenengan SMP harusnya didaftar sekarang. SMP itu umur 12 tahun, tambah 40 dari 52 tahun berangkat. Nek mbak jenengan daftar saniki, ya, umurnya sudah tahun, tambah 40 innalillahi. Logika umur manusia gitu. Karena umur manusia itu rata-rata 60 tahun. Rata-rata loh. Siti Nasana dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan rata-rata umatnya Nabi Muhammad itu 60 tahun. Jadi kita itu harus pernah sadar begitu. 60 tahun. Kalau ini mau masuk 51 berarti kurang 9 tahun ya pulau. Jenengan pinten Pak? 59. 54 ya, kurang 6 tahun Pak. Itu tekan 6 tahun. Nah apalagi kemarin musim COVID pandemi, masya Allah, ngerti ini termasuk banyak guru-guru kita wafat, gimana? Kita nggak ngerti betul. Oleh karena itu kata motivator, hari ini, satu hari ini lebih baik dari 10 hari esok. Itulah orang yang mabrur harus bisa ngisi itu. Apa maknanya? Satu hari ini peluang buat kita berkarya, berbuat kebaikan. Kok bisa lebih baik dari 10 hari esok? Kita nggak tahu 10 hari esok terjadi apa. Gimana? Nah, kemarin di Ngalian banjir bandang ini lah, sampai mobil-mobil pada kita nggak terjadi, ngerti bahwa esok terjadi apa. Maka pada saat punya hari inilah hari kita
besok belum tentu hari kita. Bapak Ibu rahimahullah, itu mabrur ada tandanya, mudah-mudahan kita bisa selalu menjaga ya. Jadi mindset kita sudah ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Kalau bahasa Nabi Ibrahim sudah ke tauhid. Kenapa kita ke sana? Dulu yang undang-undang Nabi Ibrahim alaihis salam dikenalkan tauhid. La ilaha illallah. Ternyata la ilallah diajari tauhid oleh guru kami begini. La ilaha illallah, kita saksi bahwa yang bisa ngatur rezeki hanya Allah. Kita saksi yang ngatur hidup hanya Allah. Kita saksi yang ngasih sehat hanya itu bahasa tauhid ternyata. Kadang-kadang kita saya mau berobat di sana pasti sembuh. Siapa yang dipikir? Dokternya, bukan Allahnya. Betul. Nah, ini kita nanti berubah. Ketika kita sudah di sana pasrah pada Allah waktu tawaf, ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Udah nggak pikir apa-apa, pasrah pada Allah. Dan begitu kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, di rumahnya Allah disebut Baitullah. Disitulah kita kenang, disitulah kita kemana-mana. Dan ada pertanyaan, kenapa waktu tawaf kok arahnya ke arusnya ke kiri ya, melawan arus. Kalau jam tangan kan ke kanan. Ya ini maknanya apa? Kita harus terus bersandar, bertauhid pada Allah dalam hidup ini karena hidup penuh tantangan, penuh arus besar, penuh hambatan. Maka kalau nggak pegangan ke Allah, tidak kuat-kuat kepada Allah, ya kecepatan kita nabrak teman, lambatan kita ditabrak teman, harus istiqomah. Jadi mabrur sebenarnya menjaga istiqomah dari yang dulu kita lakukan ada di Mekah dan Madinah. Apa di Mekah Madinah? Pertama, Bapak Ibu kalau waktu di Mekah Madinah itu berusaha bangun subuh itu jam berapa? Ayo masih ingat gak waktu itu? Jam 2. Jam 2. Kenapa jam 2? Mau ngantri masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Berarti kalau istiqomah ya sekarang jam 2. Jadi bedanya begini. Waktu kita haji 3 subuh sudah bangun. Setelah haji 3 subuh itu namanya nggak mabrur. Dan mesti indah. Sholat jam 2, jam 3 pagi, ya Allah indah sekali apalagi di Masjidil Haram, Masya Allah. Udah sekali tetesan air mata, disitulah maka disebut Bakkah. Bakkah orang Arab menyebut Makkah. Mengapa itu kota disebut Makkah? Min kalimatul Bakkah. Maka inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkata mubarakah. Dalam surat Ali Imran. Bi Bakkata mubarakah. Ternyata Bakkah itu makna mufradatnya tempat banyak menangis. Jadi kalau Bapak Ibu waktu haji dulu kok banyak menangis, maka gimana caranya menjaga mabrur banyak menangis? Wah, yang mana tak golek berambang benangis. Kenapa nangis di sana Bapak Ibu? Karena waktu kita hatinya masih suci bersih, itu kayak bayi, mudah peka. Mudah usul kalau sholat, mudah khusyuk kalau ibadah. Kan hati bersih bagaikan rumah yang terang dan indah bersih, enak dipakai, enak dihuni, damai. Iya. Jadi kenapa kalau sholat di Masjidil Haram rasanya nikmat? Jujur aja ya. Kalau imamnya Abdurrahman As-Sudais, masih ingat betul? Panjang, Ar-Rahman itu satu surat, nggak rampung-rampung, tapi nikmat apa betul? Nikmat betul. Sudah ini di Indonesia dicoba, imamnya suruh baca Ar-Rahman, Yasin, gitu. Jadi kan kira-kira nikmat betul? Nikmat batin dan Yasin diwaca. Kapan rampungnya? Satu, berarti rasa mabrurnya kita harus ditingkatkan lagi. Apalagi kita berusaha di Raudhah untuk berdoa banyak, doa-doa ijabah. Kenapa diijabah? Karena singkat, doa singkat tapi khusyuk. Anjur, betul nggak? Kenapa singkat gantian? Lama-lama langsung digeser. Gimana? Ya begitulah doa yang mabrur itu
Doa yang makbul itu doa yang singkat tapi khusyuk, wusul kepada Allah. Kadang-kadang kita doanya panjang tapi gak nyambung hati ini. Kenapa gak nyambung? Karena banyak lagi ditutupi oleh bekas-bekas dosa kita. Kalau bahasa orang tasawuf namanya ron. Kalabal ron ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa itu ron? Bekas dosa yang melekat di hati berupa hitam-hitam menutupi cahaya. Kenapa orang waktu di Mekah, waktu ibadah haji, nikmat doa ijabah, ya, sholat lebih khusyuk karena sedang dibersihkan oleh Allah semua dosanya. Bahkan apalagi pada saat wukuf di Arafah dijanjikan oleh Allah, ya, kau akan pulang seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Itu kita jaga Bapak Ibu. Itulah ron yang kadang-kadang gak terasa, numpuk. Akhirnya dulu kita rajin tahajud, begitu sudah pulang haji 2 tahun tahajudnya, kadang rajin, kadang tidak, kadang ibadah, kadang tidak, bahkan boro-boro tahajud, kadang subuh saja kesiangan. Itu haji-haji tempat kami kalau di sini insya Allah. Makanya Ustaz Fauzin udah di sini supaya kita kembali seperti itu. Jangan sampai habis haji malah sholatnya kesiangan. Apakah sudah hafal niat sholat subuh kesiangan? Belum. Coba dihafalkan buku sholli fadusfi kawanan billahi. Kita kembali seperti waktu di sana. Ketika jam 2 bisa bangun, bismillah jam 2 bisa bangun. Ketika subuh bisa jamaah, kita bisa jamaah. Loh, kan ada anak-anak kecil di rumah. Insya Allah kalau anak kecil mungkin belum bangun. Apalagi masjid musolanya dekat. Siapa lagi kalau bukan kita yang memakmurkan masjid musola kita. Gimana? Sebagaimana Bapak Ibu arba'in menjaga berapa? 40 kali sholat berjamaah. Di mana itu Bu Pak? Wonten Madinah, Masjid Nabawi. Sampai walaupun ada ziarah Armina, walaupun ada ziarah kalau di sana Kuba ya, kebun kurma, berusaha untuk duhurnya harus sampai di Masjid Nabawi. Masih ingat betul? Ayo kita biar bisa duhur di Masjid Nabawi. Sangkin-sangkinnya pengen menjaga istiqomah jamaah. Bapak Ibu, jadi sebenarnya ditarik saja apa yang menjadi amalan kita di sana, seakan-akan Allah sudah mendidik kita. Nih, seperti inilah indahnya hidup beragama Islam. Salat 5 waktu, tahajud, zikir, doa mustajabah, masya Allah luar biasa. Bawa ke negeri kamu, bawa ke tanah airmu, dan di situ akan menjadi cahaya di sekitar lingkungan masyarakatmu. Maka Allah sudah pernah berjanji dalam surat Fussilat ayat 30. Orang-orang yang bisa jaga itu, yang bisa jaga kemabruran itu, maka dikatakan oleh Allah, tanazzalul malaikah, akan diturunkan para malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Bukan malakun, bukan yang ditentukan satu malaikat, malaikatun, banyak malaikat yang akan terus mengiring kita menjadi wali-wali yang Allah kirimkan untuk jaga kita. Allah takhafu wa la tahzanu. Orang mabrur berarti ciri-cirinya yang bisa istiqomah jaga, tidak pernah lagi khawatir, takut, dan sedih dalam hidup. Karena ada orang itu kalau tanggal muda nggak pernah sedih. Begitu tanggal 25 sudah mulai senyumnya berbeda. Tanggal muda senyum berseri-seri. Tanggal tua senyumnya agak bimoli. Bibir moncong 5 cm. Panjenengan termasuk yang mana Bu? Nah, jadi bahagia itu bukan karena tanggal, tapi karena kita bisa jaga istiqomah, Allah janjikan semuanya buat kita. Ya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dijanjikan buat kamu surga tempat kembalinya persis seperti sabda Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Di surga itu di depan mata betul. Kenapa? Ya tadi, karena pada saat sama dengan ketika kita lagi di Mekah lagi haji. Terus wafat di sana seperti Romo Gaji Maimun Zubair ya, wafat di sana, otomatis belum itu. Jadi walaupun kita di Indonesia, alhamdulillah tidak diwafatkan di sana juga, masih ada di sini, sama suasananya, sama amaliyahnya, ya sama.
wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'ad. Kenapa tidak gelisah, takut, resah dan sedih hidupnya, selalu bahagia, gembira? Sudah dijanjikan Allah, absyiru bil jannah, kabar gembiranya sudah datang. Coba ibu kalau suatu kali ada kabar, besok tanggal 5 Desember akan mendapat hadiah rumah, mobil, dan lengkap diberangkatkan. Seperti suasana dalamnya Sahibul Bait, penuh Quran. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga, sholat fardu berjamaah. Kalaupun nggak bisa berjamaah di masjid musola, jamaah di keluarga seperti dulu waktu bapak ibu bersama suami istri, waktu tawaf gandul-gandulan ya. Bu, waktu tawaf kan gandengi bapak ya. Nah, ada tempat ihromnya ini ditarik gitu. Ya, untuk bapak ibu. Kemudian yang keempat kan tadi prakteknya ya, praktek jaganya. Kerja keras dengan cerdas. Dulu waktu kita belum haji boleh. Kalimat boleh itu mungkin kita sering khilaf ya. Rezeki gak dipetani. Ini hal apa haram, udah dizakatin belum, udah sedekah belum, Bapak. Jadi sekarang karena Bapak Ibu sudah kondur haji, harta harus dipetani. Pertama, sumbernya betul halal apa tidak. Karena rezeki yang tidak halal masuk ke tubuh kita jadi ngotorin hati lagi.